Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Bapak Dr. Jarwoko MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ariyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati saudara narasumber, yang saya hormati juga teman-teman dari Duta Rumah Belajar, ada Mbak Anita dan kawan-kawan, Bu Sunariah. Ya, nanti selempangnya nanti dikasihkan acara formal ya, yang mengundang banyak orang gitu. Nah, kita akan berikan apresiasi untuk Bu Sunariah. Dan juga untuk guru-guru yang kita banggakan, yang setia untuk ikut di Enggang Benuanta. Ini ada sahabat karib saya itu Mas Adi Sutito, itu teman akrab saya dulu. Mas Adi Sutito itu satu kelas dengan saya, sempat tidur bersama saya, naik sepeda itu sampai lupa nggak bantuin medal. Terima kasih Mas Adi dan kawan-kawan juga semuanya. Dan tentu ini kebahagiaan bagi kami. Nanti akan makin banyak guru-guru yang memiliki inspirasi untuk membuat sekolah-sekolah itu menjadi tempat-tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, dan tentu juga Bapak Ibu sekalian menjadi orang dewasa yang mau memahami dan mengerti tentang perkembangan anak-anak dan juga memberikan support, dukungan agar anak-anak mendapatkan kesempatan pengalaman belajar terbaiknya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak mari kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karena anugerah karunia-Nya kita semuanya masih diberi kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dibantu agar percepatan aktivasi akun Belajar ID itu bisa lebih cepat lagi ya. Meskipun tadi saya mendengar Bu Anita sudah menyampaikan, memang Kaltara itu sudah masuk peringkat ketiga ya. Kita masih kalah dengan Rio sama Kalimantan Selatan. Bukan masalah kalah menangnya sebenarnya, tapi saya ingin melihat capaiannya bahwa kita meskipun di peringkat 3, tapi capaian kita baru 49,28 ya. Ya kira-kira belum mencapai 50% ya. Ya saya minta mari kita dorong lagi agar makin banyak ya teman-teman kita, murid-murid kita yang bisa mendapatkan pelayanan atau akses belajar melalui akun Belajar ID ya. Saya kira ini bagus, nanti juga bisa difungsikan. Jadi minta tolong pada Bapak Ibu guru untuk mengingatkan para operator di sekolahnya dan teman-teman yang ada di sekitarnya yang belum melakukan aktivasi itu untuk didorong ya, agar bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara gratis oleh Google. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira saya nggak pernah bosan untuk selalu mengingatkan, mari Bapak Ibu, ini adalah pilihan dari pekerjaan kita, dan pilihan Bapak Ibu itu tidak salah. Ini adalah pilihan yang tepat. Bapak Ibu sudah mengambil jalur yang benar, bahwa kita ingin menjadi perantara bagi perkembangan anak-anak menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Dan yang paling penting di dalam pendidikan itu, tugas utama kita adalah menjadikan manusia-manusia muda ini menjadi manusia-manusia dewasa yang bisa berkontribusi untuk menolong dirinya sendiri dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada gunanya apapun kelebihan anak-anak itu kalau ternyata kelebihannya itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya, itu tentu saja menjadi sebuah kegagalan. Nah, ranking 1 pointer bahasa Inggris, pointer matematika, tapi kalau hidupnya nggak bermanfaat, saya mempercayai bahwa itu akan membuat derita bagi dirinya dan juga derita bagi orang-orang yang di sekitarnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu
yang sudah menjatuhkan pilihan bahwa menjadi guru itu adalah bagian dari profesinya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita benar-benar menjadi guru yang bisa menginspirasi, menjadi guru yang bisa menjadi perantara bagi perkembangan anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, ya. Ini apa namanya, afirmasi di LPMP Kaltara itu kan ada ngeduk, meluduk, itu artinya bahasa Dayak itu sebenarnya artinya itu adalah memperbaiki manusia supaya menjadi lebih baik gitu. Ya, memperbaiki manusia agar menjadi lebih baik. Ya, itu sebenarnya maknanya memperbaiki lebih baik gitu. Memperbaiki lebih baik. Nah, karena itulah sebenarnya ini prinsip yang dibangun di dalam atmosfer pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya mari ya kita akan memantaskan diri kita supaya pribadi kita ini, performan kita itu bisa menjadi bagian yang membantu pada perkembangan dan pertumbuhan peserta didik kita, ya. Ya, mulai dari penampilan Bapak Ibu itu yang penampilan bersahabat, penampilan yang menunjukkan orang-orang mau mendekat, bukan mau menjauh. Karena melihat performan kita saja sudah menjemukan, sudah wajahnya itu menakutkan, perilakunya itu perilaku yang tidak menyenangkan, kata-katanya itu menyakitkan. Jadi semuanya itu akan menyebabkan anak-anak kita menjauh, bukan mendekat. Kalau menjauh berarti hubungan kita akan tidak kondusif. Dan ketika hubungan itu tidak kondusif, kita sulit sekali mempengaruhi anak-anak itu untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, ya. Jadi bukalah diri kita agar anak-anak merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia, dekat-dekat dengan kita, dan saat itulah Bapak Ibu memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan bimbingan dan arahan agar anak-anak itu bisa mengikuti apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu guru. Ya, ini yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita tetap konsisten meskipun saya tahu ini nggak gampang, ini nggak mudah, ya, karena apalagi itu harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita alami waktu kita sekolah dulu, kita diperlakukan oleh guru-guru yang mungkin tidak bagus. Maka pengalaman ini harus kita putus dan kita tidak boleh mengulangi ke pengalaman buruk kita kepada anak didik kita, ya. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian, karena kita harus mulai melakukan perubahan-perubahan di dalam paradigma pembelajaran, dan kita tahu betul bahwa menjadikan manusia itu jauh lebih penting daripada apapun, ya. Jadi memperhatikan anak didik sebagai manusia itu jauh lebih penting dari apapun yang kita ajarkan, ya. Nah, ini jadi nggak boleh Bapak Ibu hanya karena kepentingan materi pelajaran lalu kemudian mengabaikan unsur-unsur kemanusiaannya, ya. Manusia tetap menjadi bagian yang paling penting di dalam proses pendidikan ini. Inilah yang dimaknai sebagai konsep merdeka belajar, ya. Jadi di dalam merdeka belajar menempatkan posisi peserta didik itu sebagai manusia yang penting atau manusia yang utama. Maka yang utama harus didahulukan, yang dahulu itu tidak boleh dinomorduakan, berarti harus dinomorsatukan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak banyak, ya, mungkin ada berapa ratus guru begitu di antara ribuan guru kita. Tetapi kalau Bapak Ibu itu memancarkan cahaya yang bisa menerangi, maka orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu itu akan mengikutinya, ya, pasti akan mengikutinya. Tidak perlu diceramai, tidak perlu Bapak Ibu harus mengingatkan, tunjukkan saja bahwa Bapak Ibu tetap konsisten untuk mencintai anak-anak dan berperilaku dengan perilaku yang menyenangkan, yang membuat anak-anak makin dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah.
Terima kasih Bapak Dr. Jarwoko MPD atas waktunya. Terima kasih kepada LPMP Provinsi Kalimantan Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Salman MPD. Beliau juga merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Kepada Bapak Dedi Salman, dipersilahkan. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu, Mbak. Ya. Lupa, Mbak Marita. Bapak, mohon izin untuk mengambil foto bersama, dan Bapak Ibu sekalian mohon membuka kameranya ya. Sebentar. Jika yang dalam keadaan yang tidak mungkin boleh menggunakan gambar. Oke. Baik, terima kasih. Oke, slide 1 ditunggu. Bu Sabaria, Bu Resta, Bu Muti Atul. Saya sudah masuk. Sudah kelihatan. Terima kasih. Halo Pak Barta, oke. Sudah masuk Pak Dedi. Pak Dedi sudah ada. Oke. Silahkan kita foto bersama. 1, 2, 3. Keep smile. Oke. Slide 1. Kita lanjut ke slide 2. Oke, sebentar. Slide 2 dibuka dulu. Oke. Baik. Ada Teteh Umi. Halo Teteh Umi. Halo Teteh Umi. Mana dia? Oke. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Sudah Bu Faridah. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dedi Salman MPD. Kepada Bapak Dedi Salman MPD, dipersilahkan. Oh ya, izin menyampaikan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Bapak Jarwoko, terima kasih. Apabila ada kegiatan lainnya diperkenalan meninggalkan rumah. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Dedi. Nggih Pak, matur nuwun sangat. Baik, terima kasih Ibu Ariyanti dan Ibu Anita. Yang saya hormati Bapak Dr. Jarwoko, MPD, selaku Ketua LPMP Provinsi Kalimantan Utara, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara serta sahabat Rumah Belajar 2020 dan 2021 Provinsi Kalimantan Utara yang hari ini insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengalaman apa yang sudah kami dapat pada saat mengikuti kegiatan Training of Trainer terkait dengan pelaksanaan sekolah penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan inklusif di daerah khusus yang dilaksanakan pada minggu yang lalu di Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk berjalannya kegiatan kita ini kegiatan diseminasi yang akan kita laksanakan nanti ke depan, kami sebagai peserta TOT, batasan kami ingin menyampaikan terkait dengan hasil apa yang sudah kami peroleh pada saat kegiatan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada yang di sini mungkin sudah ada yang berstatus sebagai guru pembimbing khusus, nah, yang saya dengar ini katanya Bu Anita, sepertinya beliau GPK di Kalimantan Utara atau di Kota Tarakan. Nah, Bapak Ibu juga ada mungkin dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, mungkin juga selamat bergabung. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu di sekolah luar biasa ya. Jadi kegiatan yang kami lakukan ini adalah bagian daripada
keresahan di beberapa satuan pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk share screen ya. Silakan Pak Ded, lama-lama nggak apa-apa. Jangan lama-lama Ibu. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Oke, sebentar saya tampilkan ini dulu ya. Kayaknya harus betul. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan rekan-rekan di sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar Provinsi Kalimantan Utara. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dedi Salman. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. SMA Negeri 2 Nunukan Selatan ini merupakan termasuk kategori USB, unit sekolah baru yang berdiri pada tahun 2020 yang lalu. Moto saya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di dalam pemaparan diseminasi pada siang hari ini ada 5 poin besar, tapi yang akan saya jelaskan 4 poin besar dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu guru nanti akan diberikan penjelasan terkait dengan konsep dasar pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu guru akan diberikan pengetahuan terkait dengan identifikasi, asesmen dan intervensi pada sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dan yang ketiga adalah akomodasi pembelajaran dan penilaian. Keempat, program pembelajaran individual atau PPI, dan yang kelima adalah kolaborasi dalam pelayanan pendidikan inklusif. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar kalimat inklusif, Bapak dan Ibu? Mungkin kita sedikit sharing aja gitu ya. Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan atau menjawab melalui kolom chat, mungkin 1 menit saja. Bapak dan Ibu guru, apakah sudah pernah mendengar kata inklusif? Jika Bapak Ibu sudah pernah mendengar, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan inklusif? Mungkin 1 menit kita berikan waktu untuk memberikan jawaban di kolom chat. Jadi biar saya lihat di kolom chat. Silakan Bapak Ibu jika ada yang belum slideshow Pak. Memang sengaja ya, nggak ada slideshow. Tadi muncul nggak ya? Nggak muncul ya slideshow-nya? Slideshow belum. Muncul nggak? Belum, di saya belum. Oh belum ya? Kalau di saya muncul ya. Sambil nunggu jawaban ya, jawaban Bapak Ibu guru. Oke, mungkin stop sharing dulu. Stop sharing dulu ya. Oke. Mari Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu sharingkan dalam materi ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa sih? Oke, terima kasih Bu Ruslina. Jangan lupa Bu Farida, kita berikan hadiah bagi peserta yang aktif dan pertanyaan yang bagus. Jadi nanti silahkan dicek di chat ya. Oke, makasih Bu Farida. Baik Bu, iya. Dan khusus yang diberikan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Oh, begitu. Baik. Makasih. Jawabnya langsung di chat aja Bunda, Bapak Ibu. Jadi bisa ada jejak rekodnya gitu ya. Oke, mohon maaf, saya kunci dulu. Pak Dedi silakan dibuka dulu mic-nya ya kalau ingin bicara. Oke, Bapak Ibu silakan nih berbagi. Oke, Pak Jumadil, Bu Farida menyampaikan nih pendapatnya. Inklusif itu mengajak menghargai perbedaan. Oke. Terus Bu Ruslina tadi juga menyampaikan pendidikan khusus untuk siswa yang memiliki bakat istimewa. Luar biasa, terima kasih responnya. Bapak Ibu silahkan memberikan emotikon terbaiknya
di siang hari ini agar kami tidak merasa sendiri ya. Nanti jangan-jangan saya sama Pak Didi aja nih yang ngobrol-ngobrol. Maka kameranya juga harus dibuka, hendaknya dibuka ya, yang Oke, sudah muncul ya slideshow-nya ya. ya sudah Pak, Oke. sudah. Ya. Oke, ini banyak sekali nih Bapak. Ya, saya bacakan ya. Iya. Pendidikan khusus untuk siswa yang memiliki bakat istimewa. Kemudian dari Ibu Ruslina tadi ya. Dari Pak Pak Jumadil. Jumadil, inklusif mengajak menghargai perbedaan. Kemudian siapa nih Pak? Pak Bu Maftuha. Oh, Bu Maftuha. Maaf. Sudah pendidikan inklusif memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus yang termasuk punya kelebihan dalam IQ. Oke. Kemudian dan seterusnya lah ya kalau kita baca juga. Pak Samsari juga dari Bu Esti, Bu Roswati, terima kasih. Layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya katanya Pak. Ini juga ada Pak Samsu, Rijal, dan Bu Sampuna, Ibu Nana. Wah keren-keren, alhamdulillah. Wah keren-keren ini Pak. Udah ini banget nih kayaknya. Udah familiar sepertinya ya. Expert ini kayaknya Pak. Oke. Betul juga nih bagus jawabannya. Sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat. Keren. Baik, Bapak dan Ibu Guru, ini jawaban sudah, kalau menurut saya ini jawaban sudah mengcover apa yang sebenarnya inklusif yang kita pahami bersama. Nah, terkait dengan itu Bapak dan Ibu Guru, kita ingin satukan persepsi dulu tadi ya. Ada yang sebagian mengatakan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mengajak menghargai perbedaan. Betul Bapak Ibu. Jadi mengajak perbedaan artinya apa? Dia mau menerima dalam satu ruang tertentu atau dalam satu kelas tertentu terdapat beberapa karakter dan perbedaan dan dia mau menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan khusus untuk siswa yang memiliki bakat istimewa. Benar Bapak Ibu Guru, mungkin kalau dulu kita mengenal dengan istilah akselerasi. Nah, kalau di pendidikan inklusif itu ada istilahnya kemampuan siswa itu cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, baik kita mulai dari yang sederhana Bapak Ibu Guru. Yang sederhananya seperti ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif, Bapak Ibu, yang terlihat apa? Oke ya, terlihat itu ya. Pendidikan inklusif itu bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan ya antara manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Kemudian pendidikan inklusif itu bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler. Nah, ini paling penting Bapak Ibu Guru. Poin yang kedua ini adalah bagaimana pendidikan itu mampu menyatukan antara pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem lembaga pendidikan untuk mempersatukan kebutuhan dan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Dalam arti yang lain juga inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh sehingga ada penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial maupun konsep diri. Dan yang terakhir, pendidikan inklusif itu adalah layanan pendidikan yang mengatur difabel dapat dilayani sekolah terdekat. Tadi ya ada yang dikatakan begitu, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya. Jadi dalam satu kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa harus dibedakan dan tanpa harus diberikan pembedaan tersendiri dari anak-anak pada umumnya. Itu yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Jadi secara umum Bapak dan Ibu Guru, tadi sudah Bapak dan Ibu Guru sudah sampaikan bahwa difabel itu hanyalah suatu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya maupun agama. Kemudian di dalam individu yang berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya di dalam setiap individu pasti terdapat juga kecacatan. Maaf, ini sebelumnya ada kecacatan tertentu karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Di dalam sistem pendidikan inklusif memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antara siswa yang beragam sehingga mendorong
sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ada 10 ragam anak berkebutuhan khusus. Nah, ini tadi yang sempat ada yang mengatakan bahwa yang pertama ragam anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan hambatan penglihatan, yang kedua anak dengan hambatan pendengaran, anak dengan hambatan intelektual, anak dengan hambatan seterusnya ya, anak dengan hambatan autis, emosi dan perilaku, hambatan majemuk, lambat belajar, kesulitan belajar, sampai pada anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, inilah yang dikatakan dengan ragam anak yang berkebutuhan khusus. Untuk jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, Bapak dan Ibu guru, ini data dari Kementerian Pendidikan per Dapodik tahun 2020. Untuk Kalimantan Utara, Bapak dan Ibu guru, kita ada 491 sekolah luar biasa dan sebanyak 174 sekolah pendidikan inklusif, dan total keseluruhannya adalah 665. Nah, artinya apa? Untuk sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif ini Bapak dan Ibu guru baru menyentuh angka 43% atau 109.086. Nah, secara umum ini adalah sebaran PDBK peserta didik berkebutuhan khusus di Satuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif Bapak dan Ibu guru. Jadi secara umum seperti ini yang ditampilkan. Ini kita tidak akan bahas secara detail. Untuk profil SLP dan SPPPI di seluruh Indonesia sumber Dapodik pada bulan Desember tahun 2020 seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu, mungkin bisa dibaca saja. Next. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak dan Ibu guru. Di Kalimantan Utara yang saya ketahui ternyata baru kemarin juga saya tahu, Ibu Duta kita, Ibu Anita ini termasuk juga guru pembimbing khusus ya Bapak Ibu guru. Nah, di dalam satuan pendidikan sekolah, memang setiap pendidikan penyelenggaraan inklusif itu wajib menyediakan paling sedikit 1 GPK, 1 guru pembimbing khusus, ya, paling sedikit seperti itu. Kalau untuk di Kalimantan Utara sendiri, itu jumlah sekolahnya kita ada 84, jumlah muridnya 174, dan jumlah GPK-nya baru 14 guru pada tahun 2020. Nah, mungkin saja nanti di sekolah Bapak Ibu guru akan dilakukan pelaksanaan SPPPI ini. Dan bisa saja di dalam SPPPI ini ada Bapak dan Ibu guru yang telah ditunjuk dan di-SK-kan oleh kementerian menjadi guru pembimbing khusus pada Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah Bapak Ibu guru. Nah, ini data berdasarkan di Kementerian Pendidikan. Dan seterusnya, saya akan next saja. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan inklusif ini adalah sistem yang ideal bagi pembentukan karakter peserta didik. Dalam masyarakat demokratis, konteks pendidikan inklusif ini diarahkan pada penyediaan penempatan pendidikan bermutu bagi semua. Sebagai sebuah prinsip universal, pendidikan inklusif memiliki implikasi dimungkinkannya diversifikasi program. Bapak dan Ibu guru, secara umum, operasional satuan pendidikan di sekolah pendidikan inklusif ini ditunjukkan dengan dipenuhinya elemen dasar sekolah yang bermutu. Kemudian dengan pendidikan inklusif terjadinya perubahan praktis yang memberi peluang kepada peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan berbeda bisa berhasil dalam belajar, akan tetapi fenomena dalam pendidikan inklusif masih dipersepsi beragam dan penyelenggaraannya masih sporadis karena pemahaman kita yang berbeda-beda. Dalam hal ini konteksnya berbeda-beda, kita selalu menyampingkan anak atau PDBK itu tadi dipisahkan dengan anak yang umumnya, yang reguler gitu, sehingga ini yang harus kita satukan persepsi Bapak dan Ibu guru. Nanti akan dijelaskan lebih jauh di sini. Kemudian ada tantangan tersendiri Bapak Ibu guru di sekolah reguler ya. Kita berbicara pada satuan sekolah reguler. Apa tantangannya? Pertama Bapak Ibu guru, dari segi proses kualitas belajar itu di sekolah tidak begitu menyenangkan. Mungkin ya ini kita tidak menafikan gitu ya. Artinya ada persepsi ketika PDBK itu masuk di sekolah reguler, maka belajar di sekolah ini cenderung tidak menyenangkan. Kemudian pembelajaran di sekolah semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum, dan
perbedaan dan keberagaman ini kurang begitu diperhatikan. Nah, kemudian dari tantangan itu tadi, apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu guru? Mari kita sama-sama mengubah mindset, paradigma kita, pola pikir kita dari pendekatan eksklusif itu tadi, yang mengkhususkan anak-anak yang reguler biasa saja, ke pendekatan inklusif itu tadi. Tanpa harus kita membeda-bedakan kemampuan maupun bakat mereka. Jadi anak yang berkebutuhan khusus, misalnya tadi ada dalam satu kelas, kita tidak usah menyampingkan mereka, kita tidak usah mengeluarkan mereka dari kelas reguler, tapi bagaimana caranya dari yang sifatnya eksklusif tadi itu menjadi pendekatannya inklusif. Oke. Bagaimana konsep penting dalam pendidikan inklusif? Ada 4 poin Bapak dan Ibu guru. Pertama, sumber daya, keberagaman dan diskriminasi, bagaimana sistem pendidikan di sekolah tersebut, dan bagaimana perlakuan anak di dalam satuan pendidikan inklusif tersebut. Nah, kalau berbicara sumber daya, berarti Bapak dan Ibu guru, bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Kemudian bagaimana cara mendistribusikan sumber daya tersebut. Kemudian bagaimana cara pandang kita sebagai seorang manusia, baik anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dan sebagainya, ini sebagai sumber daya kunci yang menjadi pendidikan inklusif kita ini penting untuk ke depannya. Kemudian yang kedua, bagaimana keberagaman dan diskriminasi ini menghilangkan diskriminasi dan pengucilan. Jadi jangan sampai ada di dalam satu kelas reguler itu tadi, gara-gara ada 1 atau 2 anak yang berkebutuhan khusus, ternyata ini menjadi termarginalkan dan terkesan adanya diskriminasi. Nah, ini kita harus hilangkan Bapak dan Ibu guru. Terus yang kedua, memandang keberagaman ini sebagai sumber daya, bukan sebagai sumber masalah. Dan pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai adanya perbedaan. Bagaimana dengan sistem pendidikan di sekolah, Bapak dan Ibu guru? Di dalam sistem pendidikan di sekolah, seharusnya, seyogianya, pendidikan ini lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah. Sifatnya fleksibel dan sistem pendidikannya bersifat responsif, lingkungannya juga pendidikan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, serta sistemnya mampu mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem tersebut. Jadi paradigmanya adalah mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem. Jadi kurikulum itu yang di satuan pendidikan sekolah Bapak dan Ibu guru itu yang menyesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus tadi, bukan anaknya yang menyesuaikan dengan sistem itu tadi. Nah, hal ini tujuannya apa? Agar individu ini memperoleh hak dasarnya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan, Bapak dan Ibu guru. Next saja yang ini, pengertian pendidikan inklusif. Nah, pendidikan yang mengakomodasi semua anak, ini tanpa mempedulikan keadaan semua kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, baik itu dari segi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain yang termasuk penyandang disabilitas, anak berbakat, kemudian pekerja anak dan anak jalanan, dan seterusnya sampai pada anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. Ini yang harus kita akomodasi oleh satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan inklusif, Bapak dan Ibu guru. Oke, secara umum Bapak dan Ibu guru, pendidikan inklusif ini diatur undang-undangnya Bapak dan Ibu guru. Ada yang mengatur dan mengikat bahwa pendidikan inklusif ini menjadi bagian daripada program layanan pendidikan sebagaimana yang diatur pada peraturan Permendiknas nomor 32 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Dijelaskan di sana dengan sangat jelas Bapak dan Ibu guru. Saya next saja ya. Apa tujuan pendidikan inklusif di satuan pendidikan Bapak dan Ibu guru? Tujuannya adalah untuk semua anak dan apa yang terkandung dalam pendidikan sehingga kebutuhan mereka itu dapat terpenuhi baik pada jalur pendidikan formal maupun pada pendidikan non-formal, bahwa
tujuan inklusif itu adalah memberikan kesempatan yang luas kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua adalah tujuannya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Saya lanjut saja ini Bapak Ibu. Nah, dalam tataran sekolah dan kelas, tujuan pendidikan inklusif yang ada adalah kita menginginkan terciptanya membangun pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Kemudian bagaimana cara menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, menghargai perbedaan, serta meminimalkan hambatan belajar dan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan belajar sesuai dengan potensi anak, termasuk menghargai eksistensi setiap anak. Ada 7 prinsip pendidikan inklusif Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama, ini prinsip yang harus kita satukan persepsi Bapak Ibu. Mencegah pandangan buruk. Jadi mohon maaf, kalau ada anak dalam satu kelas reguler, misalnya anak yang misalnya ada yang cacat gitu dan lain sebagainya, maka ini harus kita rubah pandangan buruk tersebut. Karena kalau ketika ini akan terjadi stigma jelek di mata bagi siswa, maka dia akan menjadi mentalnya akan mengalami keterburukan gitu ya. Maka secara bersama-sama kita ingin mencegah pandangan buruk tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Yang kedua, mendorong keadilan secara sosial, kemudian memilih materi-materi sesuai kebutuhan, kemudian menyesuaikan dan mengintegrasikan pembelajaran secara tepat, dan mengajar semua anak menggali identitas yang beragam. Inilah 7 dasar pendidikan inklusif Bapak dan Ibu Guru. Prinsip dalam pendidikan inklusif itu mereka sebenarnya yang kita inginkan hadir saja di dalam kelas atau dengan metode papa gitu ya, hadir di kelas, kemudian mereka juga berharap tidak dilecehkan atau tidak dibully gitu ya, diterima keberadaannya, acceptance, kemudian mereka dapat berpartisipasi atau participation, kemudian juga mereka dapat berprestasi, achievement. Inilah prinsip dalam pendidikan inklusif yang harus kita lakukan di satuan pendidikan kita Bapak dan Ibu Guru. Nah, misalnya begini Bapak Ibu Guru, di sini ada sebuah pola. Anak yang pada poin yang digambar di atas, yang pertama ini Bapak Ibu Guru, yang ada gambar-gambar tersebut itu adalah anak, kemudian di sebelah kanannya itu adalah sistem kurikulum atau lingkungan Bapak dan Ibu Guru. Jadi kalau yang pertama ini adalah sekolah, kemudian dengan sistem segresi, misalnya di dalam satu kelas tersebut ada anak yang berkebutuhan khusus, kemudian dia ternyata dipisahkan, maka ini sangat tidak baik bagi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian bagi yang kedua, sekolah reguler, terus dia integrasi, artinya integrasi itu dipisahkan lagi antara yang pendidikan khusus dengan yang bukan. Nah, ini juga akan berdampak pada si anak yang berkebutuhan khusus tadi. Nah, yang ketiga adalah kurikulum beradaptasi pada anak. Jadi sekolah reguler, kemudian sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu adalah kurikulumnya beradaptasi atau mengakomodasi anak berkebutuhan khusus itu tadi. Jadi kurikulumnya yang menyesuaikan dengan anak tersebut, bukan anak yang harus menyesuaikan dengan kurikulum atau sistem yang ada di satuan pendidikannya Bapak dan Ibu Guru. Next, ini adalah kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia perkembangannya ya. Sejak tahun 2002 sampai 2014, kemudian diperkuat lagi 2015 sampai dengan 2019 Bapak dan Ibu Guru. Dan terakhir di tahun 2021 itu dihadirkannya Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang menyatakan bahwa mereka berhak untuk berada di sekolah reguler juga tanpa harus membeda-bedakan. Baik, Bapak dan Ibu Guru, ini yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam kompetensi guru. Ini secara garis besar saja ya. Jadi Bapak dan Ibu Guru untuk menjadi seorang guru pembimbing khusus, ini sudah diatur di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Yang mana ini bagian daripada kompetensi seorang guru di kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, kultural, emosional, dan intelektual. Dan seterusnya Bapak dan Ibu mungkin. Nah, baik itu Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep dasar tentang pendidikan inklusif, tadi Bapak Ibu Guru sudah bagian
sudah menjawab dengan baik dan benar. Maka selanjutnya ketika kita sudah menyatukan persepsi dan paradigma kita bahwa tidak ada anak yang termarginalkan dalam satuan pendidikan di sekolah reguler. Yang kedua, tidak ada anak yang harus dipisahkan di sekolah reguler, bahwa anak berkebutuhan khusus sendiri, anak yang biasa atau yang normal sendiri, tidak mesti harus dipisahkan. Langkah selanjutnya Bapak dan Ibu Guru harus melakukan identifikasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan identifikasi Bapak dan Ibu Guru? Pahami dulu konsep dasarnya Bapak dan Ibu Guru. Identifikasi di sini adalah bagian daripada proses untuk menemukan dan mengenali peserta didik yang diindikasikan. Ini kalimat konteksnya di sini adalah menemukan dan mengenali peserta didik yang diindikasikan atau diduga membutuhkan pendidikan khusus dengan hambatan yang dialaminya. Tujuannya apa? Untuk menemukan anak yang diindikasikan dan diduga memiliki hambatan baik itu fisik, intelektual, emosional, sosial, ataupun sensori neurologisnya. Ya, jadi tujuannya kita untuk melakukan identifikasi itu tadi. Next, kemudian identifikasi ini dapat dilakukan oleh siapa Bapak dan Ibu Guru? Nah, ini penting karena kemarin sempat saya diskusi dengan sekolah di Nunukan, ada orang tua yang enggan untuk menyampaikan kondisi anaknya ke sekolah. Ya, ini karena ini saya kurang tahu apakah ini karena faktor pandemi sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi. Atau bisa jadi orang tua dalam tanda kutip, maaf misalnya, malu untuk menyampaikan kondisi anaknya. Sehingga ada kejadian di sekolah, atau di mana kemarin disebutkan oleh narasumber, di sekolah itu di kelas 3 baru terdeteksi ternyata anaknya ini memiliki cerdas istimewa, bakat istimewa, dan baru terdeteksi di kelas 3. Ada lagi di sekolah yang lain, ternyata setelah di kelas 2 atau kelas 2 SMA, dia ternyata memiliki hambatan di pendengaran, sehingga ini menghambat nilai-nilai si anak itu tadi. Nah, identifikasi ini penting dilakukan oleh siapa? Orang tua terutama. Ya, orang tua atau saudara peserta didik. Terus yang kedua, boleh dilakukan oleh seorang guru ataupun guru pembimbing dan konseling. Atau lagi bisa juga dilakukan oleh guru pendidikan khusus yang tadi, yang GPK ini. Dan identifikasi juga bisa dilakukan oleh seorang dokter, psikolog, dan lain sebagainya secara umum. Nah, di satuan pendidikan bisa kita lakukan oleh orang tua, guru pembimbing khusus, atau konselingnya, bisa. Apa tujuannya untuk mengidentifikasi ini, Bapak dan Ibu Guru? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah terkait dengan kelainan, gangguan, atau penyimpangan perilaku yang mengakibatkan peserta didik ini mengalami kesulitan atau penghambatan dalam proses belajar mengajarnya di satuan penyelenggaraan pendidikan program inklusif ini tadi, Bapak dan Ibu Guru. Fungsinya tidak lain adalah penjaringan, klasifikasi, pengalih tanganan, kemudian perancangan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu Guru, ketika kita sudah ada orangnya untuk melakukan identifikasi, maka fungsi berikutnya adalah kita melakukan klasifikasi. Setelah dapat pengklasifikasian yang terbagi menjadi 12 itu tadi, kemudian selanjutnya pengalih tanganan. Jadi jika misalnya di dalam satuan pendidikan sekolah tersebut terdapat beberapa anak yang ternyata diidentifikasi, terdapat 5 yang satu diantaranya tunarungu, tunanetra, kemudian dia punya cerdas istimewa, bakat istimewa, dia ada juga kesulitan belajar, maka diserahkan kepada ahlinya pengalih tanganan itu tadi. Selanjutnya untuk dibuat proses perencanaan pembelajaran, Bapak dan Ibu Guru. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pengalih tanganan dan lain sebagainya itu tadi, ini tidak kita menafikan untuk melakukan terlebih dahulu untuk observasi di lapangan, melakukan observasi dengan dengan inventory, catatan guru, tes baku ataupun tes buatan guru. Kemudian prosedurnya Bapak dan Ibu Guru menghimpun data, menganalisis data, kemudian menginformasikan hasil analisisnya, kemudian menyelenggarakan pembahasan kasus, menyusun laporan hasil pembahasan kasus, serta membuat rujukan. Nah, setelah kita lakukan prosedur ini, Bapak dan Ibu Guru wajib untuk melakukan atau membuat instrumen identifikasinya, Bapak dan Ibu Guru. Nanti akan saya tampilkan juga di sini untuk terkait dengan instrumen identifikasi. Apa tujuannya untuk instrumen identifikasi ini? Agar kita mendeteksi atau mengenali lebih awal sebelum anak itu mungkin nanti pada saat
di kelas 2 atau di kelas 3 baru terdeteksi bahwa anak tersebut ternyata bagian daripada anak yang berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Baik Bapak dan Ibu guru, ini ada sebuah kasus. Misalnya begini Bapak dan Ibu guru, setelah melaksanakan identifikasi di SDX, ternyata ditemukan peserta didik yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Berdasarkan hasil tes Intelligence Quotient atau IQ-nya dari seorang psikolog, diketahui IQ peserta didik tersebut 50. Terus, tidak jauh dari madrasah, ada sekolah luar biasa, sekitar 5 km dari sekolah ada satuan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah lebih maju dalam memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik. Kepala SDX dan guru-guru merasa belum siap melayani peserta didik tersebut. Namun orang tuanya bersikukuh untuk menyekolahkan di SDX. SDX ini adalah SD reguler. Nah, pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu guru, adakah ketentuan peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki hambatan intelek tidak perlu diterima di sekolah? Ada nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Kita diskusi ringan aja dulu nih Bapak Ibu, sharing. Siapa tahu ada yang pengalaman yang seperti ini mungkin di satuan pendidikannya. Jika ada, apakah Bapak dan Ibu guru, jika Bapak dan Ibu guru sebagai seorang kepala guru SDX tersebut, apakah mau menerimanya? Kira-kira mau menerima nggak itu? Nah, ini yang menjadi bagian kasus mungkin di lingkungan sekolah kita ada, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada nanti yang seperti ini. Terus apa yang akan Bapak dan Ibu sarankan untuk kepala atau guru SDX tersebut serta orang tua peserta didik tersebut? Oke, ada yang menjawab bagaimana tadi saya lihat. Bagus ya. Tidak ada Pak, atau kami yang belum menemukan. Bagaimana cara kita agar anak-anak yang berkebutuhan bisa belajar dengan baik di sekolah umum? Oke, nanti kita diskusikan sama-sama Pak Ibu. Oke, saya lanjut aja ya Bapak Ibu guru. Jadi ada yang mengatur bahwa itu tadi, bahwa ada ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki hambatan intelek tidak perlu diterima. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru menolak si anak tadi yang IQ-nya 50, maka siap-siap berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena UNESCO loh yang mengatakan bahwa anak dengan berkebutuhan khusus ini tidak boleh dimarginalkan, bahkan itu termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Terus jika Bapak Ibu guru atau kepala guru SDX, apakah mau menerimanya? Nah, sementara di dalam dekat dengan rumahnya ada sekolah luar biasa, satuan penyelenggaraan pendidikan inklusif juga yang jaraknya tidak terlalu jauh dan sudah lebih maju. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu guru sebagai seorang guru atau sebagai seorang kepala sekolah nanti bagaimana menyikapi jika hal itu terjadi di lingkungan kita Bapak dan Ibu guru. Oke. Nah, ini contoh instrumennya Bapak Ibu guru. Contoh instrumen yang dapat kita lakukan terkait dengan misalnya yang pertama observasi kebiasaan menulis. Bapak dan Ibu guru kalau kita lihat misalnya peserta didik ini kira-kira memegang pensilnya baikkah, benarkah gitu atau salahkah gitu. Kenapa? Karena ini bisa jadi temuan awal kita Bapak dan Ibu guru terkait dengan kebiasaan menulis si anak tersebut. Apakah posisinya kertas bukunya itu sudah benar? Kalau umumnya misalnya kertas bukunya itu ada di depan dia, ada juga yang menulisnya misalnya dikasih miring gitu. Misalnya dibuat kayak landscape seperti ini misalnya, tanpa harus dikasih begini. Ini harus kita identifikasi. Terus apakah posisi duduk peserta didik sudah benar, termasuk jarak antara mata dan kertas itu juga sudah benar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pedoman observasi kebiasaan menulis. Kemudian contoh inventory gaya belajar terdidik, instrumennya ada di situ ya, bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu guru. Gaya belajar peserta didik nanti bisa dilihat. Oke. Next, kita lanjut saja. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu guru di identifikasi. Ini adalah langkah awal atau istilah mitigasinya lah ya, mitigasi untuk memberikan treatment perlakuan kepada anak-anak yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi
gejalanya harus kita temukan dulu nih. Misalnya anak yang mengalami gangguan penglihatan atau disebut dengan tunanetra. Instrumennya apa? Apakah anak tidak mampu melihat? Kemudian bagaimana dia mampu mengenali orang pada jarak 6 meter? Gitu. Kemudian bagaimana kedua bola matanya? Apakah ada mengalami kerusakan atau tidak? Kemudian apakah mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya? Misalnya sering meraba-raba pada waktu berjalan dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak indikator yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi anak yang tunanetra. Bagaimana dengan anak yang mengalami gangguan pendengaran? Pendengaran ini tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan bahasa atau bicaranya, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan katanya tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton dan seterusnya ini. Bagaimana dengan anak yang tunagrahita ya? Tunagrahita ini anak yang mengalami gangguan intelektual subnormal di bawah rata-rata normal. Tunagrahita misalnya cacat fisik misalnya tidak seimbang, bentuk kepalanya terlalu besar atau kecil, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya, perkembangan bicara atau bahasanya terlambat, komunikasinya tidak lancar, tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan dan seterusnya. Ini anak yang tunagrahita. Kemudian anak tunadaksa ini adalah mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan seperti lumpuh gitu ya, misalnya lumpuh, tubuhnya kaku gitu ya, lemah, memiliki kesulitan dalam gerak, misalnya tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali lah ya gitu. Kemudian terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, baik itu tangan, kaki ataupun bentuk tubuh fisiknya yang lain. Dan yang kelima, anak yang mengalami gangguan emosi perilaku itu disebut dengan tunalaras. Jadi anak-anak yang tiba-tiba marah atau teriak dan lain sebagainya pada saat pembelajaran dalam kelas, bisa saja itu sudah termasuk bagian daripada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tiba-tiba dia teriak gitu, begitu orang pada konsen fokus untuk belajar, ada satu orang anak yang langsung teriak dan emosional tanpa ada sebab, dia langsung marah. Gitu. Ini disebut dengan tunalaras. Tingkah laku ciri-cirinya bagaimana? Tingkah laku anak ini menyimpang dari standar yang diterima secara umum, cenderung membangkang atau melawan, mudah terangsang emosinya, emosionalnya mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak atau bahkan mengganggu dan seterusnya. Kemudian anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau intelektual superior atau disebut dengan pula kalau saya sering nyebutnya CIBI lah ya, cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah ini ini juga bagian daripada pendidikan inklusif Bapak dan Ibu guru. Contoh sederhananya indikatornya adalah dia membaca pada usia lebih muda, dia cepat belajarnya gitu ya. Kemudian membacanya lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan kata yang luas, rasa ingin tahunya besar kuat, mempunyai minat yang luas termasuk masalah orang dewasa dan lain sebagainya. Bahkan senang dengan mencoba hal baru. Inilah yang dikatakan dengan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dan seterusnya mungkin bisa dilihat nanti saya bagikan ininya ya, PowerPoint-nya. Termasuk Bapak dan Ibu guru, pendidikan inklusif itu bukan hanya anak yang cenderungnya ya mohon maaf misalnya yang cacat, kemudian ya yang terganggu lah fisiknya, tapi anak yang lamban belajar atau slow learner ini juga bagian daripada anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena rata-rata prestasi belajar ini selalu rendah. Nah, dalam penyelenggaraan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Daya tangkapnya terhadap pelajaran pun lamban. Sehingga menyebabkan ya dia selalu tertinggal dengan teman dalam satu kelasnya. Ini juga bagian daripada anak atau peserta didik berkebutuhan khusus. Terus anak yang berkesulitan belajar spesifik, anak yang mengalami kesulitan membaca disebut dengan disleksia. Sebenarnya yang mengalami kesulitan menulis disebut dengan disgrafia gitu ya. Dan seterusnya. Anak yang mengalami gangguan komunikasi atau disebut dengan tunawicara dan seterusnya ini bisa Bapak Ibu lihat lebih cepat. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu guru. Nah kita nggak tahu nih nanti di dalam satuan pendidikan umumnya yang poin 10 ini Bapak Ibu biasanya ada di sekolah luar biasa ya, karena anak ini autis misalnya, autistik gitu ya. Kenapa dia terjadi? Ciri-cirinya anak-anak autis itu biasanya ada gangguan interaksi sosial. Tidak ada kontak mata atau sedikit sekali gitu dengan kontak mata. Tidak bisa bermain dengan teman sebayanya.
tidak adanya interaksi sosial, tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak peduli terhadap orang lain, adanya gangguan komunikasi baik secara pada saat bicara maupun secara bahasa dan komunikasi, mengalami keterlambatan bicara, tidak ada usaha berkomunikasi dengan orang lain gitu dan seterusnya. Bahkan sensitif terhadap sentuhan, sensitif terhadap suara dan seterusnya. Pola bermain individu anak yang autis ini. Nah, Bapak dan Ibu guru, setelah kita melakukan proses identifikasi itu tadi, Bapak dan Ibu guru selanjutnya melakukan asesmen, melakukan penilaian. Tujuannya apa Bapak dan Ibu guru? Agar hak yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus tadi ini tidak dibedakan lah. Mereka juga ingin memperoleh nilai yang baik, pendidikan yang bermutu, berkualitas. Apa yang kita harus pahami di sini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 4 Ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Proses asesmen ini penting Bapak Ibu. Asesmen yang dapat kita lakukan di sini adalah asesmen diagnostik. Yang dikategorikan di sini adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisinya. Bapak Ibu guru. Ya, tujuannya seperti ini ya Bapak Ibu guru. Tujuan asesmen di sini adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dilakukan ada 5 keperluan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan screening, penyaringan, pengalitanganan, kemudian pengklasifikasian, kemudian selanjutnya perencanaan pembelajaran, dan terakhir adalah pemantauan kemajuan belajar anak tersebut. Oke, ini saya lewat saja. Bentuk asesmen umum ya, ada asesmen for learning dan off learning, dan di sini Bapak dan Ibu guru. Nah, petugas atau pelaksana asesmen ini adalah setiap guru pada satuan pendidik selayaknya dapat melaksanakan asesmen perkembangan yang sifatnya informal dan melaksanakan asesmen akademik ataupun non akademik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Asesmen ini dapat dilakukan oleh tim asesmen yang dibentuk oleh satuan pendidikan dengan melibatkan GPK, guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus, guru, orang tua, dan atau tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhannya. Prosedurnya itu Bapak dan Ibu guru. Jadi merencanakan instrumen asesmen, kemudian melaksanakan asesmen untuk pengumpulan data, kemudian setelah kita dapat data, selanjutnya dilakukan analisis hasil asesmen. Terkait dengan yang akan kita lakukan adalah pemetaan hambatan, potensi, dan analisis skala prioritas. Kemudian kita selanjutnya menggambarkan profil sebagai kesimpulan menggambarkan hambatan potensi yang dimiliki oleh PDBK itu tadi. Prosedurnya seperti ini Bapak Ibu, merencanakan, menyusun instrumen asesmen, kemudian kita laksanakan asesmennya, analisis hasil asesmen tersebut, kita gambarkan profil peserta didiknya ini sebagai profil belajar siswa, selanjutnya laporan hasil dan tindak lanjut hasil asesmen. Instrumen untuk asesmen ini ada format sendiri seperti ini Bapak Ibu guru. Instrumennya seperti ini contohnya. Baik, ada perilaku, interaksi sosial, komunikasi dan bahasa, kemudian ada sensori, motorik, ada pengembangan diri. Ini adalah contoh instrumen perkembangan peserta didik yang autis Bapak dan Ibu guru. Jadi ini betul-betul kita perhatikan. Kemudian untuk akademik, ada di layar itu ya Bapak Ibu guru. Di akademik, kemudian untuk hasil asesmennya, kesimpulannya ada di situ ya, pas perkembangannya terkait dengan motoriknya seperti apa, deskripsinya anak ini seperti apa, dan seterusnya. Nah, apa yang dapat kita lakukan kalau sudah kita lakukan asesmen penilaian? Selanjutnya Bapak Ibu guru melakukan intervensi. Intervensi ini secara harfiah diartikan ikut campur atau keterlibatan, dipandang sebagai keterlibatan seseorang di dalam memberikan bantuan. Jadi bukan intervensi untuk anak itu nggak boleh masuk di sekolah reguler karena ini karena itu, dan itu tidak diperkenankan. Artinya di sini adalah intervensi untuk
membantu anak itu tadi sebagai bagian daripada keterlibatan kita. Keterlibatan seorang di dalam memberikan rangsangan-rangsangan itu sendiri. Tujuannya apa untuk intervensi ini? Meminimalisir atau meredakan masalah, bahkan jika mungkin dapat menghilangkannya. Stimulasi bertujuan untuk mengantisipasi atau mencegah agar terhindar dari masalah yang tidak diharapkan. Kemudian intervensi ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu Guru, ada 3 tahap. Fase pertama dan seterusnya bisa dibacanya. Kemudian intervensi, prinsip layanan intervensi ada spesifik, kemudian harus cermat, harus intens dan berkelanjutan, jangan setengah-setengah melakukan intervensi Bapak dan Ibu Guru. Artinya dia di sini harus konsisten, terjadwal, terstruktur berdasarkan tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan pihak lain serta responsif dan reaktif terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini prinsip layanan intervensi. Pemberian intervensi pada anak berkebutuhan khusus akan terjadi dalam banyak hal, baik intervensi yang masalah akademik, perilakunya, kemudian ataupun yang lain sebagainya untuk melakukan intervensi. Bapak dan Ibu Guru, terakhir ini terkait dengan setelah kita melakukan intervensi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika ada dalam satu kelas reguler, ada anak berkebutuhan khusus. Tadi yang saya katakan, apakah anak itu menyesuaikan dengan sistem di dalam satuan pendidikan tersebut atau sebaliknya? Sistem itulah yang menyesuaikan kepada anak atau anak yang menyesuaikan dengan sistem tersebut. Nah, yang harus kita satukan persepsi di sini adalah kurikulumnya harus mampu mengakomodasi anak berkebutuhan khusus. Jadi sistemnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam satuan pendidikan, bukan sebaliknya. Jadi kalau di dalam satu sekolah, misalnya metode pembelajarannya dengan menggunakan PowerPoint. Ternyata dalam satu kelas itu ada anak yang memiliki gangguan penglihatan. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam satu kelas itu ada mengalami gangguan penglihatan atau ada yang mengalami gangguan pendengaran. Ketika seorang guru menjelaskan, si anak ini tidak bisa mendengar dengan jelas. Bahkan posisinya ketika harus duduk di dekat dengan gurunya, ini baru terdengar dengan jelas. Misalnya seperti itu. Nah, ini bagian daripada akomodasi kurikulum, pembelajaran maupun penilaian Bapak dan Ibu Guru. Jadi, yang dikatakan sebagai akomodasi bahwa pemberian akomodasi yang dilakukan oleh kurikulum itu adalah terkait dengan akomodasi tujuan, akomodasi materi pembelajarannya, akomodasi prosesnya, dan akomodasi penilaiannya. Apa yang harus kita lakukan dari keempat sistem tersebut? Nah, disinilah baru kita munculkan dia dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, rencana proses pembelajaran, ya, ataupun modul ajarnya dan program pembelajaran individualnya, atau disebut dengan PPI. Jadi, akomodasi kurikulum yang dikatakan tadi adalah kurikulum yang memuat tentang tujuan, muatan isi, KIKD, capaian pembelajaran, perangkat pembelajaran, ini dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik yang berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen tentunya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua adalah prosesnya bagaimana? Strategi pembelajaran, pendekatan, ataupun dengan metode, model pembelajarannya ini harus sesuai dengan kondisi dan daya dukung sekolah, dan fasilitasinya adalah sumber belajar, media, dan alat pembelajaran itu didukung dengan lingkungan peserta didiknya, Bapak Ibu Guru. Dan yang terakhir, setelah kita proses pembelajaran itu tadi, dilakukanlah penilaian. Apa yang kita lakukan penilaian? Biasanya secara umum, aspek, prosedur, jenis, bentuk, instrumen, teknik pelaksanaan, laporan hasil belajar, ini bagian daripada proses penilaian. Nah, bagaimana cara mengakomodasi kurikulumnya ini, Bapak Ibu Guru? Tentu di sini menjadi pertimbangan ketika kita ingin menyusun lembar penilaian itu tadi sendiri. Anak yang reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus tentu tidak memiliki kemampuan atau secara kultural sama dengan mereka. Bagaimana sistem yang kita buat ini menyesuaikan dengan anak yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Oke, next, akomodasi strategi dan metode pembelajaran di kelas inklusif bisa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu Guru.
kolaboratif dan kooperatif ini mungkin secara umum saja saya sampaikan. Nanti kalau detailnya bisa Bapak dan Ibu guru diskusi ya lebih jauh. Ada dengan tutor sebaya, kemudian berbasis aktivitas baik itu praktik, simulasi, demonstrasi ataupun percobaan, pendekatan guru tim, pembelajaran langsung, latihan berulang, pembiasaan, penerapan reinforcement, dan pemberian feedback. Ini adalah akomodasi strategi dan metode pembelajaran di kelas inklusif. Akomodasi lingkungan fisik Bapak dan Ibu guru ini penting. Aksesibilitas dan keamanan di sekolah di SPPPI ini Bapak dan Ibu guru harus betul-betul ramah terhadap anak. Bagaimana aksesibilitasnya? Apakah dia aman? Apakah dia nyaman? Ataukah di sekolah Bapak Ibu guru mungkin sudah ada untuk jalan khusus bagi pengguna misalnya kursi roda dan lain sebagainya. Atau di dalam satuan pendidikan misalnya ada anak yang menggunakan kursi roda, ternyata sekolahnya itu berlantai 2. Nah, ini aksesnya ini akan menjadi terhambat bagi anak tersebut. Kemudian meminimalkan gangguan atau distorsi pembelajaran, penataan lingkungan yang ramah, baik itu pencahayaan, sirkulasi udara, ataupun kebersihan, dan terakhir adalah penataan yang fleksibel. Itu akomodasi fisiknya. Sementara lingkungan non-fisik, Bapak dan Ibu guru, lingkungan kita ini yang aman, nyaman, karakternya memberi penguat perilaku positif, mendukung perkembangan psikososial anak. Oke, ini nanti saja. Di sini Bapak Ibu guru. Program pembelajaran individual apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu guru? Prinsipnya ada yang yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya untuk sengaja memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran yang rohnya itu adalah terkait dengan badan anak, dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasan, jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Itu yang dikatakan Bapak pendidikan kita. Filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kata Ki Hajar Dewantara, jangan memaksakan anak untuk sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi dengarkan kebutuhan apa yang anak inginkan dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya itu sendiri. Oke, Bapak dan Ibu guru, PPI ini program pendidikan individual ini ya, program pembelajaran individual ini bertolak dari suatu pandangan yang mengaku bahwa manusia ini merupakan makhluk individu yang mengandung arti suatu kesatuan dari jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan akademik. Dan langkah-langkahnya Bapak dan Ibu guru, program pendidikan individual ini adalah, pembelajaran individual ini adalah, Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan SPPPI ini wajib untuk bentuk tim PPI ini Bapak Ibu guru. Pembentukan tim PPI ini. Kemudian yang kedua menganalisis, menilai kebutuhannya. Kemudian yang ketiga mengembangkan tujuan pembelajarannya. Kemudian merancang atau metode dan prosedur pembelajaran yang seperti apa, dan terakhir menentukan evaluasi kemajuan bagi anak tersebut. Jadi ini program pembelajaran individual terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus. Baik, Bapak dan Ibu guru, apakah pertanyaan saya, apakah menyusun PPI dan RPP ini kira-kira sama atau berbeda ya? Sama enggak? Apakah sama PPI, program pembelajaran individual? Jadi gini Bapak Ibu guru, Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Inklusif dengan sekolah reguler pada umumnya ya, ini biasanya sekolah reguler umumnya kan kita memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah, kalau dalam Satuan Pendidikan Inklusif namanya PPI, program pembelajaran individual. Nah, apakah sama Bapak dan Ibu guru? Kita lihat di sini. Ya, ada perbedaan Bapak Ibu guru. Kalau di PPI, program pembelajaran individualnya, waktunya ini dibuat untuk waktu yang lebih lama, sekitar 3-6 bulan. Lumayan juga ini. Kemudian RPP-nya bagaimana kalau di satuan pembelajaran reguler? Dibuat untuk 1 atau beberapa kali tatap muka saja. Subjeknya siapa? Kalau PPI, seorang siswa. Jadi anak yang
sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Kalau di RPP, seluruh siswa di kelas. Kemudian dasar penyusunannya adalah kalau di PPI kurikulum asesmen profil siswa. Jadi setelah kita melakukan akomodasi kurikulum, kemudian selanjutnya adalah melakukan asesmen dan profil siswa. Dan terakhir pihak yang dilibatkan adalah guru, GPK, siswa lain, orang tua, keluarga, tenaga profesional. Sementara kalau RPP hanya gurunya saja dan seterusnya. Ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu Guru. Mohon maaf kalau ada segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk